Pagi menjelang siang hari ini Tuhan kami datang memuji dan menyembah-Mu. Kalau kemarin Tuhan kami boleh merayakan Kau naik ke surga, dan biar hari ini Tuhan kami butuh firman-Mu sambil menantikan hari Pentakosta, mana pencurahan Roh Kudus untuk turun tercurah atas setiap kami pribadi lepas pribadi. Kami butuh firman-Mu, persiapkan hati setiap kami. Di dalam nama Yesus, semua yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Ada shalom. Ada shalom. Tangan-tangan yang siap diberkati. Katakan kiri kananmu kau pasti diberkati. Mari buka bersama dengan saya Matius 25. Matius 25 ayat 1 sampai dengan 13. Ya, Matius 25 ayat 1 sampai dengan 13. Matius 25 ayat 1 sampai dengan 13. Saya tunggu sampai saudara bisa menemukannya. Matius 25 ayat 1 sampai dengan 13. Satu saya. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil berita dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Saudara, 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. gadis-gadis yang bodoh itu membawa beritanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa beritanya dan juga minyak dalam beli-beli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengar seorang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan berita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata pada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyak itu, sebab lekat kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka bersiap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu." Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Siap diberkati? Puji bagi Tuhan kita. Haleluya, saudara. Kita sering mendengar perikop ini. Sering kita mendengar perikop ini mengenai wanita yang bodoh dan wanita yang bijaksana. Wanita bodoh dan wanita bijaksana. Tapi satu hal, saya penasaran. Apa yang dimaksud dengan minyak sih sebenarnya? Apa yang dimaksud dengan minyak? Itu yang membuat saya penasaran. Orang pendeta-pendeta mereka berkata minyak itu Roh Kudus. Memang mungkin seperti itu benar juga, karena tanpa ada Roh Kudus kita ditolak. Itu yang terjadi. Tetapi ada hal yang lebih lagi. Kalau itu Roh Kudus, masa sih Roh Kudus dibawa-bawa, kemudian dibawa-bawa gitu kan? Kemudian Roh Kudus masa ada yang cukup, ada yang kurang, ada yang lebih. Roh Kudus masa ada yang lebih, kurang dan cukup? Coba kita pikirkan. Masa sih ada yang seperti itu? Kemudian Roh Kudus terus dibeli gitu loh. Lu beli Roh Kudus di sana, lu beli minyak di sana. Kalau Roh Kudus itu minyak, kekurangan minyak, beli Roh Kudus. Itu seringkali saya berkata, kayaknya ada hal yang lain daripada minyak ini yang dimaksudnya gitu loh. Bukan sekedar itu Roh Kudus saja gitu loh. Dan lagi juga, di sini kan tidak fair sekali, tidak fair. Maksudnya tidak fairnya begini. Mana ada mempelai datangnya nggak tentu. Mempelai selalu datangnya kan tepat waktunya dan ada waktunya. Dan mempelai juga tidak ada yang mempelai datang malam-malam, tengah malam, tidak ada gitu loh. Kecuali kawin lari barangkali. Halo, nggak mungkin. Itu sepertinya tuh. Banyak hal-hal yang kita perlu tahu dan mengerti apa sih yang dimaksud dengan minyak. Dan saya berdoa hari ini, karena ada dua hal yang kita akan melihat di sini. Kita lihat di sini adalah perbandingan adalah hal kerajaan surga, hal kerajaan surga dan minyak dan wanita bodoh dan bijaksana. Hal kerajaan surga dan minyak. Judul khotbah saya, kerajaan surga dan minyak. Apa saudara? Kerajaan surga dan minyak. Itu berbicara hal-hal yang rohani dan hal berbicara hal yang jasmani. Apa sih kerajaan surga? Apa kerajaan surga? Pak Yosef, coba buka Pak Yosef. Matius 12 ayat 28.
Matius 12 ayat 28. Iya Pak. Matius 12 ayat 28. Tetapi jika aku mengusir setan dalam Jika kuasa aku Allah, mengusir setan dalam kuasa Allah, oke, terus maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. oke, jadi maksudnya begini, kalau kita mengusir setan dengan dalam nama Tuhan Yesus, setannya itu kalah dan keluar gitu ya, sesungguhnya kerajaan Allah ada di situ. Artinya apa? Oke, kalau kita ingin perkara-perkara rohani terjadi, oke, kalau kita ingin perkara-perkara rohani yang terjadi, itu pekerjaan Allah, itu hal kerajaan surga, oke, kita harus siapkan minyak kita. Oke, jadi dengan kata lain gini, hal kerajaan surga kemudian disamakan dengan seperti perempuan yang bodoh dan bijaksana. Ujung-ujungnya adalah minyak. Jadi kalau kita mau perkara-perkara rohani terjadi, oke, kita ingat, kita lihat, bagaimana minyakmu? Cukup nggak minyakmu? Jangan-jangan minyakmu kurang. Karena minyakmu kurang, akibatnya apa? Kita nggak masuk dalam kerajaan surga. Itu yang terjadi. Saudara, apakah minyak saudara cukup? Halo? Apakah minyak saudara cukup untuk menantikan sampai mempelai datang? Itu yang harus ada dalam diri kita. Dan hari ini kita mau melihat, minyak. Apa sih itu minyak? Itu minyak berbicara banyak, berbicara banyak mengenai emosi kita, mengenai pengampunan kita, mengenai kesabaran kita, mengenai kerendahan hati kita. Itu berbicara hal seperti itu. Karena lu kurang sabar, gara-gara lu kurang sabar, gara-gara kita emosi, minyak kita ibaratnya petasan sumbunya pendek gitu loh. Begitu kesudut, kenapa sih? Saudara, ingat kalau saya waktu saya ada di dunia, masih di dunia sekuler, masih pengusaha. Kalau saya kirim barang, kalau saya beli barang, kalau saya bikin barang untuk masukin, kalau saya kirim barang, bikin barang lemari masuk ke dalam built-in sana, saya selalu kasih allowance, kasih allowance. Siapa tahu temboknya miring, biar bisa masuknya. Jadi spelling. Hal kerajaan surga juga seperti itu. Jangan pas-pasan di dalam Tuhan. Ada amin. Jangan pas-pasan, dalam arti kata pas-pasan seperti ini. Udah seperti ini, ya seperti kasih. Karena apa? Karena yang kerja bukan kita. Kita yang bekerja adalah Tuhan. Jadi hal kerajaan surga ditentukan juga dengan minyak yang kita punya. Kalau kita tidak punya minyak kesabaran yang lebih banyak, kerendahan hati yang lebih daripada yang orang lain, gara-gara kita tidak punya minyak yang banyak, kita terhilang di sana. Kita lihat contohnya. Ayo Pak. 1 Samuel 13 Pak. 1 Samuel 13 ayat 8 sampai dengan 9. Pak Yosef tolong bacakan 1 Samuel 13 8 sampai dengan 9. Iya Pak. Samuel 13 ayat 8. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai. Siapa ia? Saul menunggu 7 hari lamanya. Terus? Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Terus? Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran itu. Di sini dia punya argumentasi. Samuel berjanji, seminggu gua ketemu, seminggu gua datang. Tapi seminggu dia nggak datang. Sedangkan kenyataannya, rakyat kucar kacir, rakyat ketakutan, rakyat melarikan diri, rakyat bersembunyi. Dia mulai takut. Halo, lihat, Saul minyaknya kurang. Kurang apa? Kurang ketaatan. Dia nggak sabar karena dia lihat apa? Dalam pikirannya si Saul, yang perang itu kan kita perlu rakyat, kita perlu tentara. Kalau tentara rakyat semua pada kabur semuanya. Ini kita perang pakai apa? Bagaimana bisa menang? Saul kurang minyaknya, kurang ketaatannya. Dia tidak tahu. Kita lihat siapa sih si Saul? 1 Samuel 9 ayat 17. 1 Samuel 9 ayat 17. Ketika Samuel melihat Saul, maka berfirman Tuhan kepadanya, inilah orang yang kusebutkan kepadamu itu. Orang ini akan memegang tampuk pemerintahan atas umatku. Lihat, Tuhan sendiri yang memilihkan yang ini Saul yang akan jadi raja. Tuhan gitu loh. Jadi dia harus tahu, dia tuh menempatkan diri adalah sebagai pegawai gitu loh. Gue punya bos yang milih saya tuh dia. Gitu loh. Jadi waktu itu ada problem dan masalah, kita kembalikan kepada dia. Lu jangan sok tahu. Karena dia tidak taat, karena dia pikir gue raja.
Dan dia yang punya peranan, dia yang pengatur segala sesuatu. Dia pikir dia raja. Dia nggak perlu konfirmasi dengan siapa-siapa. Dia bisa berkata, Samuel, lu yang salah. Kau janji 7 hari. Tapi udah 7 hari lu nggak datang. Lu lihat rakyat sana semua pada pergi. Rakyat bersembunyi. Kalau rakyat pergi seperti ini, kita perang bagaimana? Dia tidak tahu. Dia bukan raja atas segala raja. Dia bisa jadi raja karena dia dipilih. Halo, saudara. Kalau saja kita tahu siapa kita di hadapan Tuhan, hal kerajaan surga, dengan minyak, hal kerajaan surga. Kalau kita menginginkan perkara-perkara yang rohani terjadi, kita harus mempersiapkan diri kita dengan elowan di sini, dengan spelling di sini. Jangan kita di sini, nggak punya spelling sama sekali, langsung kita sumbunya pendek, minyak kita pendek, kita berkata, ini gimana? Musuh udah ada, saudara. Itulah yang terjadi. Berapa banyak orang yang jatuh? Mereka apa? Ujian waktu. Dia nggak sabar untuk mendengar, untuk menunggu, untuk menanti jawaban daripada Tuhan. Dia nggak segitu sabar gitu loh. Karena yang dia lihat, kalau terlambat penyakit gue parah, kalau terlambat ini gue mati, kalau terlambat rumah gue disita, kalau terlambat itu yang terjadi. Saudara, hidup kita bukan milik kita lagi, amin. Kristus yang hidup di dalam diri kita. Kalau saja kau sadar seperti itu, mati saja dia mau buat saudara dan saya. Engkau berharga di hadapan Tuhan, amin. Engkau berharga di hadapan Tuhan. Tidak diizinkan selembar rambut di kepalamu itu jatuh tanpa seizin dia, gitu loh. Jadi dalam hari ini, apakah rambut itu begitu pentingkah? Kita tuh yang lebih penting. Yang tidak penting aja dia perhatikan, apalagi kita. Jadi saudara, hal kerajaan surga dan minyak, perkara-perkara rohani bisa terjadi, ditentukan, punya minyak seberapa banyak kita di sini. Saul, dia berkata apa? Ambil korban bakaran itu. Aku akan mempersembahkan kepada Tuhan. Baru saja dia selesai mempersembahkan itu, Samuel datang. Apa yang kau kerjakan? Lu datang, kamu datang terlambat. Rakyat udah seperti ini. Terpaksa. Saudara, apapun argumentasi kita, kalau kita mau, kerajaan Allah, perkara-perkara rohani terjadi dalam diri setiap kita, taat. Kenapa? Yang ngatur bukan kita, yang ngatur dia. Dia mau terlambat, apakah ada kata terlambat di hadapan Tuhan? Pak, kalau disita, memangnya kalau disita Tuhan nggak bisa memberkati? Pak, kalau mati, memangnya Tuhan kalau nggak bisa membangkitkan kalau kita sudah mati? Jangan membatasi kuasa Tuhan. Ada amin? Kita lihat contohnya. Kita lihat contohnya. Aplikasi antara perkara roh dengan perkara jasmani itu kalau digabungkan perangnya seperti apa? Yosua 1. Kita lihat Yosua 5 ayat 13 dan 14. Yosua 5 13 14. Yosua 5 ayat 13. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangannya. Dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, kawankah engkau atau lawan? Terus ayat 14, jawabnya, bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang. Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini? Lihat. Ini baru benar-benar real ya. Di mana penyertaan Tuhan tidak datang dalam wujud roh. Tapi panglima benar-benar gitu loh. Nah, kita bisa melihat pakai cara kita atau pakai cara dia. Panglima tentara daripada Allah datang. Panglima tentara daripada Allah datang gitu loh. Ini artinya utusan dari sana, utusan dari surga. Kemudian Yosua, itu manusia, roh dan daging. Dan Yosua berkata, kawan atau lawan? Panglima berkata gini, bukan kawan, bukan lawan. Depend on you, tergantung dari kamu. Kalau kamu taat, kamu jadi kawanku. Tapi kalau kamu tidak taat, sekalipun dia panglima daripada Allah, lu jadi musuh gua. Gitu loh. Ini yang luar biasa. Jadi perkara rohani itu akan terwujud tergantung minyak kita di sini, minyak ketaatan kita. Kalau lu nggak punya minyak ketaatan atau kesabaran, kau mau jalan sendiri, sepertinya lu yang ngatur. Lu jangan harap mujizat terjadi. Saul, dia pikir gua raja kok, gua raja. Lu sendiri yang terlambat. Ya udah, tinggalin jalan, saudara. Itu yang terjadi. Dan perikop yang kita baca Saul tadi, akhirnya gimana? Dia ditolak.
Karena kau menolak firmanku, aku juga menolak engkau sebagai hambaku. Berhentiin dia, langsung di PHK. Itu yang terjadi karena ketidaktaatan. Dan apa yang harus dilakukan? Yosua 1 ayat 6, 7, 9. Oke, Yosua 1 ayat 6, 7 dan 9. Yosua 1 ayat 6. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Terus 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Terus yang ini habisin. Karena apa? Kenapa kuatkan dan teguhkan? Yang ketiga. Karena apa? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau dimanapun engkau pergi. Amin. Lihat. Ini yang terjadi. Kuatkan dan teguhkan hatiku. Makanya Amsal 4 ayat 23 berkata apa? Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sana terpancar kehidupan. Lu gak jaga hati lu, yang terpancar adalah kematian. Saudara, jaga hati kita dengan ketaatan. Kenapa? Dengan kesadaran kita tuh siapa gitu loh. Gue tuh bisa ada di sini karena apa? Dia yang pilih gitu. Saudara, contohnya begini. Ibu Rika, saya utus dia kerja, dia pinter. Ada amin? Aminin aja lah, oke? Saya utus dia ke Singapura untuk kerja di sana, oke? Untuk tugas di sana. Saya yang suruh dia ke sana. Kalau saya yang suruh, dia nggak usah pusing tiket ke sananya. Dia nggak usah pusing hotelnya. Dia nggak usah pusing akomodasinya. Sampai dia juga nggak perlu pusing dengan makan apa dia. Karena apa? Gue yang mutus, gue yang tanggung jawab. Tuhan yang memilih, Tuhan yang atur. Tapi masalahnya, lu mau diatur nggak? Gitu loh. Si Saul nggak mau diatur. Dia pikir dia raja. Dia jalan aja sendiri. Akhirnya apalah? Kenapa? Apa yang kau lakukan di situ? Itu yang terjadi. Bagian kita cuma satu, taat. Oke? Kuatkan dan teguhkan. Kenapa? Kuatkan dan teguhkan. Kenapa kuatkan dan teguhkan? Saul kenapa bertindak mengambil korban bakaran? Karena dalam pikiran dia, perang tuh mesti pakai pedang, perang tuh mesti pakai tentara, perang tuh mesti pakai rakyat, perang tuh mesti banyak begini. Dia ada berapa, kita ada berapa, kita perang seperti itu. Itu kan manusia. Tapi Yosua, Tuhan berkata begini, kuatkan dan teguhkan. Kenapa? Karena yang perang Tuhan. Dan caranya, cara Tuhan. Bagaimana caranya? Bayangin tembok Yeriko yang begitu luar biasa. Nggak pakai pedang, nggak pakai bom. Cuman apa? Cuman jalan aja. Roboh. Oke, dan itu musuhnya si Saul. Oke, dia jangan pernah berpikir. Saudara begini ya. Engkau berkata Tuhan menyertai. Engkau berkata Tuhan luar biasa. Tapi dalam praktek perangnya, kalau lu pakai cara lu sendiri. Kalau nggak pakai caranya dia. Kalau pakai caranya dia, tembok ini kok yang begitu tebal, 4 kereta bisa lari balapan di sana. Itu rubuh. Cuman dijalanin, cuman melangkah jalan aja itu rubuh gitu loh. Coba saudara bayangkan. Kalau Tuhan menyertai Saul, apa perlu tentara yang banyak? Kalau Tuhan menyertai, ya perlu. Hati semuanya. Caranya Tuhan. Jadi kalau saja dia tahu seperti itu, tentaranya mau nyumpet, mau melarikan diri di gua-gua atau ketakutan, mau lari kemanapun, makin habis, terserah. Maaf saudara, ingat, 100 orang tanpa Tuhan nggak ada artinya. Satu, kau cuma sendiri, tapi bersama dengan Tuhan, engkau lebih daripada segala-galanya. Lebih benar dari Tuhan. Itu yang kamu harus tahu. Jadi kalau Tuhan menyertai kita, sekalipun nggak ada tentara, nggak penting buat kita tentara. Kenapa? Yang perang Tuhan dan caranya adalah caranya Tuhan. Itu yang harus ada. Kenapa? Jadi saudara udah mulai punya gambaran. Hal kerajaan surga, minyak. Seberapa banyak minyak kita? Kalau minyak kita sedikit, kayak petasan, sumbunya pendek, langsung. Kasih allowance dong. Kenapa? Ya Tuhan mungkin punya rencana. Kenapa dia nggak jawab? Berapa banyak sekarang? Saya sekarang saudara, memang saya nggak banyak khotbah. Karena apa? Udah lagi COVID seperti ini. Tapi itu bukan berarti saya tuh nganggur saudara. Makin banyak jemaat yang telepon. Halo, gue pengen mati itu telepon tapi nggak tega. Nggak apa-apa lah, terserah lah. Apa yang terjadi?
COVID-19 seperti ini, mereka berkata kapan dan bagaimana, saudara? Apakah Tuhan mau menyembuhkan kita harus tunggu virus dulu, tunggu anti itu vaksin dulu, obat yang terkenal? Dia tidak perlu. Peperangan dia, bukan peperangan kita. Dia bisa melawat kita. Yang penting adalah taat, setia, taat, tetap percaya, jaga hati, tetap percaya bahwa Tuhan adalah segala-galanya. Katakan amin. Oke? Dia sanggup, dia mampu. Kenapa? Dia Tuhan kok. Itu yang terjadi. Orang berkata gini, kena COVID mati muda. Kena COVID, pendeta kena COVID, jemaat kena COVID, pengusaha kena COVID, orang sakit, orang dosa, orang nggak dosa, orang ini kena COVID. Saya baru dapat kesaksian ada orang yang kena COVID. Ada orang yang kena COVID tapi dibawa ke surga. Halo, dibawa ke surga. Begitu Tuhan Yesus melihat seperti itu dan diperlihatkan dan berkata, Tuhan berkata gini, kamu belum waktunya kembali lagi ke dunia. Jadi dengan kata lain, saudara jangan berkata COVID itu dari setan. Jangan berkata seperti itu. Tuhan tahu dengan luar biasa kita siapa. Jadi jangan berkata karena kena COVID mati muda seperti ini. Oh dikutuk. Kutak-kutuk. Bukan seperti itulah. Jadi percayalah. Kalau sampai kita sudah meninggal, percayalah. Rumah kita sudah siap di surga. Amin. Jangan usah takut di sini atau di sana. Surga enak banget, saudara, enak surga. Ngapain di sini makan pecel kepedesan, makan gado-gado sakit perut? Ngapain di sana mau luar biasa. Ada amin, saudara. Kita jadi teringat dengan satu ilustrasi seperti ini, saudara. Ada satu rumah seorang gembala kambing domba, ya, dia punya gembala kambing domba di situ. Dia punya tetangganya tetangga baru. Tetangganya adalah pemburu. Kalau pemburu kan kita tahu ada anjing-anjing pemburu, dan anjing-anjing pemburunya nggak bisa diatur, masih liar gitu loh. Dan sejak kehadiran daripada si tetangga baru ini, kambing-kambingnya jadi stres semua. Kenapa? Ya tahu dengan anjing kan ngelihat seperti itu udah seperti itu. Itu ketakutan, sudah stres, ngumpul di sana, ngumpul di sini. Sampai dia berkata gini, nih kalau begini terus, kambing domba dia, stres dan bisa sakit gitu kan. Yang dia takutin adalah ini anjing lompat ngegigit. Dia punya kambing dan domba. Dia ngomong baik-baik, tapi dia berkata, ya gimana namanya anjing ya, namanya gitu, gue bisa ngomong apa sama anjing, segala macam begitulah. Dilalak tuh bahasa apa tuh dilalak? Ya dia takut seperti itu. Kebetulan memang seperti itu terjadi. Itu anjing lompat. Kambing dombanya kena luka, ada berapa macam. Untung ketahuan, kalau nggak mati sate kambing. Halo. Ini terjadi. Dia mau ngapain? Tetangganya paling bisa cuma minta maaf. Dia ngadu ke hakim, minta pendapat sama hakim di kota, di desanya, minta tanya gimana. Hakimnya berkata gini, oh ya memang itu salah, itu kambing, itu anjing emang salah, salah, dia bisa dituntut. Kau mau apa? Dikembalikan kan kepada si pengembala gitu. Apa yang kau inginkan? Ya kalau saya mau sih ya supaya di kerangkeng, ditual itu supaya kambing domba saya nggak stres lagi gitu loh. Ya udah. Atau kau mau hukum dia karena kambing dombamu ada berapa banyak terluka? Ya kalau bisa sih seperti itu biar dia kapok. Nggak apa-apa. Lu mau siapin apa? Maunya gimana? Sampai akhirnya si hakimnya berkata gini, coba kamu pikir, kamu mau mencari sahabat atau kamu mau mencari musuh? Ya sahabat gitu loh. Kalau kamu mau mencari sahabat, beda lagi caranya. Kalau kamu punya musuh, saudara, kalau kamu mencari musuh, bayangkan, engkau lawan itu si pengembala, si pemburu, dia marah, ribut sepanjang hari dan tahun, sampai kamu masih tetangga. Selama itu kamu tuh musuhan terus. Gimana hidup kita? Pagi-pagi kita udah stres, ntar anjing gimana? Kita udah stres ngeliat muka orang itu seperti ini. Dia buang muka. Untung nggak jauh-jauh dibuang, itu muka bisa diambil lagi, saudara. Bagaimana hidup kita gitu loh? Bagaimana hidup kita kalau setiap hari tetangga seperti itu ribut gitu kan? Masalah cuma seperti itu kita. Dia ribut, dia nggak enak, kita nggak enak sepanjang hari seperti itu.
ya kalau bisa ya udahlah, saya mau cari sahabat aja. Oke, dikasih tahu sahabat caranya seperti apa. Oke, dia pulang. Dia ikutin saran daripada si hakim. Apa yang terjadi, saudara? Dia ngelihat tetangganya punya anak 3, oke, masih gitu. Langsung dia kasih anak dombanya, anak kambingnya masih kecil, dikasih kepada dia kan. Masing-masing serang 1 gitu. Wih, anak tetangganya punya domba yang kecil gitu kan, masih imut-imut. Halo, ini belum pernah lihat domba ini. Senang kan? Karena pemburu itu ngelihat anaknya suka seperti itu, tanpa disuruh anjingnya dikerangkeng. Tanpa disuruh, ya kan? Karena kan nggak mungkin dong. Karena kambing dombanya ada di tempat dia gitu loh. Anjingnya dikerangkeng dan dia bahagia. Pemburu karena paise, sungkan, nggak enak, udah seperti itu, dia berburu ke hutan, dapat daging rusa, daging apa, dia bagi ke tetangga. Tetangga, si pengembala itu senang dapat daging-daging seperti itu. Dan yang terjadi, dia juga nggak enak mengembala, susu daripada domba itu ada dikasih lagi ke tetangga. Jadi jadi tetangga itu jadi hidupnya rukun. Saudara, itu yang terjadi. Jadi kalau sumbu kita pendek, kalau minyak kita cuma sedikit, yang ada dalam pikiran kita cuma balas dendam, itu yang terjadi. Lihat firman Tuhan berkata apa? Ayo Pak, firman Tuhan Pak. Matius 18 ayat 21. Matius 18 ayat 21. Matius 18 ayat 21. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudara? Berapa kali Tuhan? 7 kali, dia pikir 7 kali udah terlalu banyak gitu loh. Hebat banget ini orang. Apa jawab Tuhan? Terus jika ia berdosa terhadap aku sampai 7 kali, Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. 70 kali 7 kali. 7 kali. Saudara, artinya apa? 7 kali 7 490, jadi pengampunan demi pengampunan itu yang kita berikan. Itu yang terjadi. Sumbu kita tuh panjang banget, bukan sumbu kita cuma hari ini gigi ganti gigi, tangan ganti gangga, tapi kita memberikan pengampunan kepada dia dan akhirnya yang terjadi adalah rumah tangga keluarga itu pemburu dan pengembara itu jadi rukun damai. Ada amin saudara. Oleh karena itu siapapun kita di tempat ini, ingat satu hal tadi, coba kita lihat minyak kita berapa banyak, saudara. Jangan saudara berkata begini, apa urusannya seperti itu? Saudara, ada satu lagi, jangan diri dulu, jangan pergi dulu kemana-mana saudara. Ada satu lagi saudara, ayat 8 dan 9, Matius 25, 8 sampai dengan 9. Gadis-gadis yang bodoh berkata pada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Ayat 9, tapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Saudara, ingat ya, minyak kurang. Ingat satu hal, jalan pintas datang dari setan. Kurang minyak, beli, gitu kan? Nggak ada hal soal kurang minyak, beli. Saudara, maaf ya, perkara-perkara rohani nggak bisa diperjualbelikan. Hanya ada keintiman di sini. Nggak bisa perkara-perkara seperti itu kau beli. Nggak bisa perkara-perkara situ kau beli dan jual beli di situ. Yang perlu ada di sini keintiman. Sehingga kalau kau beli seperti itu, akibatnya Matius 25, ayat 11 dan 12. Matius 25, 11 sampai dengan 12. Matius 25 ayat 11. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Ayat 12. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Kenapa? Kita beli. Tidak ada keintiman. Sehingga Tuhan berkata, aku tidak kenal. Bahkan dalam pelayanan juga kita lihat dalam Kisah Rasul, Pak, Kisah Rasul 19 ayat 13 sampai dengan 16. Kisah Rasul 19 ayat 13 sampai dengan 16. Kisah Rasul 19 ayat 13. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu menjawab menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, katanya, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Ayat 14. Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Ayat 15. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal. Terus? Dan Paulus aku ketahui. Terus? Tetapi kamu, siapakah kamu?
Saudara, maaf ya, kita yang berkata kita anak Tuhan, tapi Tuhan sendiri berkata, lu anak siapa? Kenapa? Karena kita masuknya bukan dengan bayaran dan keintiman, tapi kita bayar di situ. Oleh karena itu tidak ada perkara-perkara rohani yang instan. Ingat, jalan pintas itu datang daripada setan. Makanya firman Tuhan waktu perempuan yang bodoh itu beli, maaf ya, itu nggak bakalan bisa. Karena apa? Perkara rohani nggak bisa dibeli. Ada hamba Tuhan mengurapi, Roh Kudus turun, dia berkata, gue perlu Roh Kudus itu, berapa yang gue mesti bayar? Binasa kau dengan uangmu itu. Itu yang terjadi. Jadi ini yang terjadi, minyak yang ada dalam diri saudara dan saya. Kalau saudara merasa minyakmu kurang, saudara nggak bisa bayar, nggak bisa beli. Saudara sendiri yang harus bayar menjalaninya. Itu dengan nggak bisa. Saudara kurang sabar, kemudian saudara mau beli supaya saudara tambah sabar, nggak bisa. Saudara harus melatih diri supaya tambah sabar gitu loh. Ini yang terjadi. Saudara orang yang emosian. Saudara nggak bisa berkata, bagaimana caranya, berapa harganya, supaya aku tidak emosian, supaya aku tidak pemarah. Nggak bisa, saudara. Semuanya harus kita jalani. Pembentukan itu yang terjadi dari dalam dan bukan dari luar. Dan saya berdoa, saudara, perkara rohani dan minyak, kita tidak pernah akan bisa menikmati perkara-perkara rohani. Kalau minyak, toleransi, kesabaran kita, emosi kita, tidak ada dan tidak cukup. Bukan tangan Tuhan kurang panjang, pendengaran kurang tajam, tetapi kita yang membatasinya. Ada amin? Tundukkan kepala kita berdoa. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, biar Roh Kudus berbicara kepada setiap kami. Hal-hal kerajaan surga dan minyak, kami tidak bisa memisahkan itu semua. Dan kami percaya Bapa, minyak yang terbaik itu Kau siapkan buat setiap kami. Berikan kesabaran, ketelatenan buat setiap kami, roh pengampunan, sehingga kami bisa mengerti dan melihat kuasa-Mu yang luar biasa. Dimanapun jemaat-Mu berada, kalau saat ini mereka berdoa untuk COVID-19, kalau saat ini mereka berdoa untuk rumah tangga keluarga mereka, dan doa mereka belum dijawab, mereka hampir kehilangan kesabaran mereka. Berkati mereka Tuhan, mampukan mereka untuk bisa melewati saat-saat seperti ini, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Berkati gereja, berkati negara kami, presiden, wakil presiden, gubernur, dokter, suster, dan semua jajaran terendah. Kami percaya penyertaan-Mu ada milik kami, berkati. Tutup urusan kuasa darah-Mu, dan kami percaya negara kami diselamatkan, ekonomi kami di negara kami juga dipulihkan. Di dalam nama Yesus, ucap syukur berkat-Mu. Haleluya. Amin. Saudara, demikianlah firman Tuhan. Sampai jumpa dalam sesi yang akan datang. Tuhan Yesus berkati. Shalom.